itu Pak Andika Perkasa dan Mas Hendy. Keduanya sudah pakai produksi lokal juga loh. Yang satunya warna hijau khas TNI, yang memang dinaiki Pak Andika. Sementara yang merah itu ditumpangi Mas Hendy. Ya, saya dengar Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar para pembantunya, ya para menteri, wakil menteri, dan serta pejabat eselon 1, kendaraan dinasnya produksi dari PT Pindad. Deal. Dia sudah mencontohkan, dia pakai mobil Maung Garuda Limousine sebagai mobil dinas resmi kepresidenan. Nah, bahkan setelah dilantik, Presiden langsung pakai Garuda itu. Nah, kebenaran lambang Gerindra, partai politik yang dia pimpin tuh partainya Pak Prabowo, ya lambangnya kepala Garuda, ya kebetulan aja. Wes klop banget lah, Met. Nah, kebijakan ini menurut Om Begawan menarik banget. Perlu dikupas supaya masyarakat paham. Nah, dilihat dari dalam banyak aspek, itu jadi perbincangan di mana-mana. Ya memang sih, produksi dalam negeri itu tidak 100% komponennya berasal dari dalam negeri. Neng wis mayoritas, jadi udah lebih dari 70%. Ya semoga kebijakan ini mendorong tumbuhnya industri manufaktur dalam negeri. Cita-cita Bung Karno dulu loh. Dari paku sampai pesawat produksi di Indonesia. Itu cita-cita Soekarno itu. Untuk membangkitkan peluang-peluang pendirian pabrik-pabrik baru. Nah, buat memproduksi suku cadang mobil Garuda. Harapannya ini dengan banyak didirikan pabrik akan membuka lapangan kerja baru. Nah, kabarnya ini semua kendaraan pejabat itu pengadaannya akan tuntas tersedia hingga Februari tahun depan. Berarti ini pabriknya ngebut ini untuk menyiapkan mobil-mobil dinas para pembantu presiden. Makanya Om Begawan mesen ini, kasih pesan ini buat para menteri dan wakil menteri atau pejabat eselon 1 yang memang diminta kepala negara memakai buatan Pindad, pada bersabar, baru dibuatin. Sehingga itu yang anggo bekas menteri sebelumnya lah, yang kualitasnya juga bagus kok. Gak hanya bagus, pasti ya masih nyaman. Lawang perawatannya dibiayai negara. Ya gak usah rewel ini para menteri dan wakil menteri. Atau kalau ketakutan wedi mogok itu jangan khawatir. AC era adem ya udahlah. Shock breaker mentul atau alasan lain atau karena ada kementerian baru dan belum dapat mobil dinas, tenang. Oh, negara sudah duit toh. Negara pasti sementara bakal menyewakan mobil dinasnya. Ning yo jangan pakai mobil pribadi lantas dianggap sewa. Nah, itu jenenge pokil, itu tahu pokil tuh. Kalau orang Jawa curang itu namanya pokil, tindakan yang tidak baik dilakukan. Ya udah biar disewakan negara lah. Bila perlu pakai mobil pribadi tanpa sewa, sudah usah disewakan lah. Saya punya mobil sendiri, oh itu bagus. Menteri, wakil menterinya kayak gitu. Itu efisiensi anggaran. Lah wong sopir serta bahan bakarnya ya disediakan negara loh. Yang jelas walaupun Maung Garuda itu produk dalam negeri. Mobil ini dalam beberapa aspek itu nggak kalah dengan produksinya luar negeri. Misalnya ini seri Garuda Limousine, itu tahan peluru, tembak mentul mental dan tidak bisa kempes. Jadi bahannya udarane berarti bahannya utuh, nggak bisa kempes itu. Jadi dari aspek keamanan diharapkan mampu menjaga pejabat yang mengendarainya. Nah, negara kita juga negara yang aman loh, nggak usah khawatir ada sesuatu yang mengancam jiwa para menteri dan wakil menteri, termasuk presiden dan wakil presiden. Damai lah, makmur, nggak akan ada bahaya ancaman keselamatan. Nah, kecuali sopir. Nah, ini sopir tembakan, sopir tanpa SIM, ya cilaka itu. Jadi bahayanya karena yang mengemudi, jadi melayunya ya yayaan kadang-kadang, kayak ngejar setoran biasa sopir angkutan. Nah, nggak bisa nyiapin sopir pribadi, negara pasti siap menyediakan. Intinya rasa cerewet lah. Jadi pembantu presiden
di kabinetnya. Fokus saja kerja, memenuhi tugas dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Hanya saja ini dalam berbagai pemberitaan, pas tak baca ini, Bengawan kan suka baca, hobinya baca, nggak kayak tidak pernah baca. Nah ini kok maksimal kecepatannya mau Garuda ini kok hanya 100 km loh. 100 km per jam. Ya kalau di jalan tol ya sudah memenuhi persyaratan lah, karena minimal 80 sampai 100 km. Wah berarti ya hanya bisa digunakan para pejabat di Jakarta saja nih. Lah 100 km per jam maksimal itu. Lah naik keluar Jakarta ya paling buat kunjungan Jabodetabek lah. Enggak di luar Jakarta, atau bila dipakai di luar Jakarta ya mesti dikirim via jalur kereta api dulu. Seperti mobil presiden selama inilah. Bila ada kunjungan daerah itu dikirim dulu pakai kereta api. Nah, mengapa begitu? Lah nek ditumpaki langsung, dinaiki langsung oleh presiden atau para menteri itu, mesti pakai rider loh. Wih loh, mobil yang di depan wing. Saya ngarep itu. Atau pengawalan lah kalau orang bilang. Ya orang tekan-tekan caranya. Bisa lambat loh. Undangan yang hadir kelamaan nunggu, iso teklak-tekluk ngantuk ya. Melayu 100 km atau lari kecepatan 100 km per jam. Di tol loh misalnya. Meskipun sudah memenuhi persyaratan, tapi kan bisa malah membahayakan pengguna jalan tol yang lain. Yang melaku hus gitu. Kalau pelakunya maksimal 100 km, yang lain ya terganggu. Iya toh. Ya pejabatnya dewe gak yakin gelem numpak ya mesti itu. Kalau tahu bahwa kecepatannya maksimal 100 km. Lo randang tekan malah ngabisin waktu di jalanan. Lah, dengan dianjurkannya penggunaan maung ini, para menteri, wakil menteri, dan para pejabat eselon 1, apakah seolah-olah Pak Prabowo mau mengingatkan kita semua? Bila dulu pernah ada mobil SMK, sekali lagi loh, mobil SMK. Ini mobil, bukan SMK alias sekolah menengah kejuruan. Ora sekolah ini, bukan sekolah, ini mobil. Yang namanya mobil SMA. Lah mengapa? Tak tegasin begini. Anak-anak Gen Z, penggemar ngompol supaya ngerti dan paham. Dulu waktu mantan presiden masih jadi wali kota, Pak Jokowi itu membangga-banggakan mobil SMK namanya, yang katanya mau jadi mobil produksi dalam negeri pertama, dan katanya yang pesan itu udah ribuan. Hanya sampai Pak Jokowi pernah tugas, yo pancet wae SMK niku ora tau munggah pangkat, kuliah misalnya ora tahu, kursus yo ora tahu, apa lulus jadi dokter ora tahu. Beda dengan yang sana itu. Orang ngopong-ngopong ngerti-ngerti gelarnya dokter. Dan nasibnya mobil SMK jadi nggak jelas. Ambo gimana ini mobil SMK ini? Waktu mau uji emisi di Jakarta, biyen kae loh. Yang mungkin kalau yang mengikuti ya ngerti. Itu langsung dikawal Pak Jokowi loh waktu ke Jakarta. Yang kebetulan kalau tidak salah ingat loh, Pak Jokowi baru terpilih jadi gubernur DKI. Lalu mobil SMK itu uji emisi ke Jakarta. Rencana semula pengen dikendarai dewi itu. Oh jebul rasido. Mungkin ngerti tidak aman itu. Lah mobil SMK dinaikin towing apa kontainer. Ini serupa ceritanya. Sudah terlalu lama lah itu. Jadi harus ngulei lagi perkembangan mobil SMK ya jadi renet. Lah Om Begawan butuh info ini. Perkembangannya mobil SMK ini. Apa sejak dulu diantar buat uji emisi itu sampai sekarang yang nganter nyasar, balik ke rumah, nggak balik ke Solo itu loh. Jadi muter-muter di Jakarta ke Blaso. Dan mobilnya sekarang di mana entah. Lulus pora nggak tahu. Dan hingga sekarang ini belum nyampe ke Kementerian Perhubungan loh mobil itu. Untuk uji emisi itu. Lah banyak netizen yang bilang nih proyek SMK itu hanya proyek politis saja, seolah-olah Pak Jokowi membawa sesuatu buat bangsa ini. Ya sebuah kebanggaan barulah. Lah wong kenyataannya tuh sampai sekarang ya hampir nggak ada orang yang pakai mobil SMK.
Renek tuh. Habis saya, ini Om Bengawan ingat ini, tahun 2019 ini. Pas dia masih presiden tuh. Ya sempat itu meresmikan pabrik SMK loh. Lalu nyoba mobil produk SMK yang lain yang jenisnya angkot. Jadi pickup itu, saya ingat itu. Terus pas pameran mobil di Jakarta tahun lalu tuh, di ajang IIMS, ya ada itu produk baru SMK itu. Pak Jokowi membuka pameran itu juga ngelihat-lihat stand yang ada. Nah pas di stand mobil SMK sempat masuk ke mobil, dalam mobil. Lihat interiornya, coba kurang piyean gitu loh. Lah wakil presiden yang sekarang, ini Gibran ini, pas jadi wali kota, ya pernah ngelihat mobil SMK juga dalam sebuah kegiatan itu. Tapi mengapa sekarang ini yang malah nyalip kok mobil maung produksinya PT Pindad? Lah Pak Prabowo lupa tuh ya. Atau lebih suka buatannya Pindad. Ya bisa jadi gitu, Pak Prabowo pilih produksi Pindad. Karena perusahaan ini pemasoknya berbagai kebutuhan TNI, jadi sama pejabatnya juga wis kenal karena Pak Prabowo juga TNI dan tahu kualitasnya PT Pindad. Hebat kalau itu. Nah PT Pindad ini memang produsen berbagai kebutuhan kemiliteran sebenarnya. Wimbo senjata, kendaraan taktis, kendaraan perang, perlengkapan tempur dan lainnya banyak dari PT Pindad. Lalu mereka mengeluarkan juga kendaraan buat kepentingan tempur, perang lah, atau operasional militer, atau kepentingan lain yang mampu melewati medan-medan sulit. Ada tank, mobil, wah banyak itu. Di berbagai acara TNI, itu juga sekarang ini mobil bikinan mereka yang dipakai buat ngecek pasukan. Oh, wis dudu mobil produksi Jepang atau Eropa lagi. Ya itu tidak ada soal. Bila berbagai jenis kendaraan keluaran Pindad jadi proyek mobil nasional dan perlu kita dorong sebagai masyarakat, itu cita-cita Soekarno bisa terpenuhi. Meski bangga dengan produksi dalam negeri, sayangnya para pejabat itu makai atau bangga dengan produk dalam negeri itu bila itu disediakan atas fasilitas negara, orang tuku. Atau enggak dipakai sendiri, atau dibeli dengan duitnya sendiri, enggak. Mereka enggak bangga. Lah apa? Padahal enggak percaya tuh dengan kualitasnya. Kendaraan maung, Garuda maung, produksi Pindad ini. Mbok coba itu dilihat. Contohnya ini, calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Itu Pak Andika Perkasa dan Mas Hendy. Keduanya sudah pakai produksi lokal juga loh. Yang satunya warna hijau khas TNI, yang memang dinaiki Pak Andika. Sementara yang merah itu ditumpangi Mas Hendy. Keduanya menggunakan kendaraan taktis itu buat muter-muter kampanye di Jawa Tengah. Itu bukan beli kemarin tuh. Sejak awal ditetapkan sebagai cagup dan cawagup. Make merek G-Force, produksi GBNP. Nek ndelok prejengane itu. Tahu prejengannya itu. Atau perawaan kendaraan atau motifnya yang dipakai presiden itu sama dengan Pak Andika. Yo meh podo itulah mirip itu. Keduanya jelas produksi dalam negeri. Ya mungkin karena latar belakang sama-sama militer, punya selera yang sama antara Pak Andika dengan Pak Prabowo. Ya, substansinya Om Bengawan ini membawakan konten tentang kendaraan dalam negeri itu buat apa coba? Ya mari sama-sama membanggakan yang dihasilkan anak bangsa. Jangan sampai nasibnya ngenes selain mobil SMK. Kita ingat dulu ada mobil Timor, Bimantara, yang sebenarnya bukan produk dalam negeri, hanya dirakit di Indonesia. Itu jadi bisnis anaknya Pak Harto itu. Iparnya Pak Prabowo. Harganya memang murah sih. Lawang disubsidi negara. Kebijakan mobil nasional zaman Orde Baru itu digugat oleh WTO. Sama-sama negara produser mobil dan Indonesia kalah. Bubro akhirnya tutup. Nah, apa yang disampaikan Presiden soal penggunaan produk dalam negeri juga harus kita pantau nih. Pejabat atau politisi yang mengkampanyekan produk dalam negeri ini ada kepentingan politik apa enggak? Ini kita pantau nih. Dulu Pak Jokowi sempat menggunakan mobil dinas SMK hanya pas terpilih jadi gubernur Jakarta.
sudah nggak memakai mobil SMA lagi setelah menjabat jadi gubernur. Galagasi dong. Nah, kendaraan pribadinya bila kita cek di LHKPN yang diserahkan ke KPK itu, nggak ada tuh kepemilikan mobil SMK. Enak, blas. Oh iya, pas pensiun kemarin itu berdasarkan keterangan dari Sekretariat Negara, Pak Jokowi mendapatkan kendaraan mewah bernomor AD1 JKW, mereknya Alphard dari Toyota berarti itu. Nah besok-besok lagi, ini pesan aja lah untuk Pak Prabowo itu. Negara kalau kasih hadiah mobil pada presiden yang purna tugas, ya produk lokal saja. Dan itu produk yang pernah dia banggakan sewaktu menjabat. Itu kasihkan. Lah ini harganya lebih murah, ya tinggal belikan beberapa mobil sesuai standar atau seharga Alphard itulah. Kan malah dapatnya banyak. Orang mau siji, bisa untuk istrinya, anak-anak, dan sebagainya. Bisa milih beberapa jenisnya. Namanya juga dikasih. Ya mesti menerima dong. Masuk enggak. Wong mbok dikasih Alphard AD1 JKW untuk Pak Jokowi waktu pensiun itu. Di beberapa aktivitas keseharian di Solo itu loh. Katanya mobil itu malah belum banyak yang lihat, termasuk Begawan ini. Mobilnya yang di ya padahal Pak Jokowi sudah muter-muter di Solo tuh. Jumatan di Masjid Sayyid kemarin tuh, nyoto di Triwindu. Itu soto terkenal di Solo itu. Pas nyate di Masdi Kartosuro atau ke rumah makan Adem Ayem, nggak pakai kok. Mobil hadiah dari negara itu Alphard AD1 JKW. Ya mending pakai bikinan PT Pindad atau mau Garuda. Ya ini pesan Begawan aja lah supaya nanti bisa didengar oleh Pak Prabowo untuk produk dalam negeri kita dorong agar Indonesia semakin hebat. Salam Begawan, salam Ngepol. Dadah.